Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh. sore ini kami akan mempresentasikan tentang Introduction to Translation. Dari kelompok satu, kami sudah merangkum sebagian besar informasi tentang translation, tentang definisi, teori, prose, dan histori, seringkas-ringkasnya sehingga tidak membuat kita semua pusing. Mari kita mulai saja dan langsung kita mulai dari Kak Rena tentang definition. Silakan Pak Rena. Oke, thank you Bang Ipang. Definition. Menerjemahkan adalah mengalihkan pesan dari teks bahasa sumber ke teks bahasa penerima. Di sini kita bisa lihat ada kata I'm alright. Kalau kita artikan satu katanya, yaitu adalah saya semua kanan. Tapi kalau kita artikan dengan bahasa Inggris benar, I'm alright itu artinya adalah saya baik-baik saja. Sebutin aja dah, taruh mas aku tidak aja. Ini kelas abadi itu background itu ya, benar. Di sini ada teoris dari Eugene Onida. Reproducing in receptor the collage natural language myth. First in terms of meaning and secondly in terms of style. One, dynamic approach aims to produce a translation that evokes the same response in the target audience as the original text does in its audience. It priorities the overall meaning and impact over literal accuracy. Number two, formal equivalence. In contrast to dynamic equivalence, formal equivalence focuses on a more literal translation, maintaining the form and content of the original text as closely as possible. Next. Selanjutnya untuk Kak Rena. Okay, there is a Peter Newmark, the rendering of source language text into the target language so as to ensure that the meaning of the original text is retained. The first, communicative translations, attempts to produce the same effect on the target audience as the source text has on its original audience. The second, semantic translations, seeks to preserve the original meaning as closely as possible, even if this alters the effect on the target audience. Okay, next. Oke, jadi di sini ada dua pendapat dari Peter Newmark sama Eugene Anida. Mereka ini sama-sama punya pendapat yang beda, cuman tujuannya itu sama. Misal, Peter Newmark punya yang namanya communicative translation, sorry. Dan sedangkan Eugene Anida punya dynamic equivalence. Jadi tujuannya sama supaya memiliki efek yang sama dari bahasa itu sendiri. Udah. Ya, thank you untuk Kak Rahma. Next, I'm going to be explaining, saya akan menjelaskan tentang roles-nya. Roles adalah peran. Jadi peran translation itu apa sih? Nah, saya singkat saja dalam 3 poin, yaitu yang pertama adalah language conversion. Atau bisa disebut juga konversi bahasa. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris ke bahasa Malaysia, dan lain-lain. Selanjutnya ada preserving meaning and nuance. Menyajikan arti dan juga nuansa dari bahasa sumber ke bahasa yang akan ditranslate. Lalu ada cultural bridging. Cultural bridging.
jembatan budaya. Jadi translator ini juga berfungsi ataupun peran dalam menjembatani budaya yang ada di seluruh dunia ini. Nah, ketiga kunci ini, ketiga peran ini akan saling berkesinambungan dan kemudian akan menghasilkan sebuah kemajuan zaman. Itu ya dari zaman dahulu. Pasti kalau ada buku bacaan atau buku tentang salon dari bahasa itu, maka bisa ditranslate ke bahasa lain dan bisa dipakai oleh orang di negara-negara lain. Pasti kemajuan zaman akan tercapai sampai sekarang. Nah, ngomong tentang 3 poin yang tadi di atas, ada definition, terus teori, lalu ada pros, perang, kita juga tidak boleh melupakan sejarah. Ya, ada historinya. Sejarah translation itu kapan sih awal-awalnya? Jadi translation itu, nah di sini ada sebuah gambar. Gambar itu tuh adalah gambar di zaman Babilonia sekitar tahun 626 sebelum Masehi sampai 529 Masehi. Gambar ini adalah gambar yang dimana di situ memperkenalkan juru bangsa kepada pimpinan bangsa asing pada saat pertemuannya dengan Tutankhamun. Nah, ini di zaman Mesir kuno ya. Tutankhamun itu kalau kita kenalnya itu Firaun. Nah, itu dia. Jadi di sini terlihat seorang penerjemah yang sedang menerjemahkan bahasa satu ke bahasa lain. Posisinya adalah mendengarkan dan berbicara. Selanjutnya, walaupun sebenarnya tidak ada dokumentasi yang memang sudah pasti translation itu dimulai dari tahun berapa atau sebelum masa berapa, tapi di sini ada orang ahli dari Jerman yang bernama Hans J. Vermeer. Dia menciptakan sebuah, bukan menciptakan, maksudnya dia membuat sebuah buku berjudul itu yang mencetuskan bahwa kita ada dua masa translation itu mulai ditembak. Pertama pada periode antik Romawi, di mana translation di masa itu bukan seperti yang kita kenal sekarang. Kalau kita kan sekarang pakai Google Translate, yang dulu tentu belum ada ya. Nah, translation zaman dulu itu seperti yang tertuliskan di sini, diterjemahkan seolah-olah teks yang diterjemahkan berasal dari mulutnya, sehingga sendiri, maaf, agar hasil terjemahan terasa nyata dan bukan proses berbagai karya. Jadi cara penerjemahannya itu kita melihat orang dari bahasa sumber, misal dari bahasa Mesir, terus kita paham bahasa Mesir, lalu kita menggunakan bahasa kita di Indonesia untuk mentranslate yang ada di bahasa Mesir. Seperti yang ada di slide pertama, saya hanya all right. Kalau diterjemahkan langsung secara literal, maka artinya akan sangat aneh. Lalu yang kedua ada penerjemahan pada Martin Luther. Siapa sih Martin Luther? Martin Luther itu seorang umat Protestan ya pada saat itu. Dia kenapa dia menerbitkan karya terjemahannya yang dikenal sebagai Kitab Perjanjian Baru pada 1532. Ini diterbitkan, saya baca dari sumber yang ada, Martin Luther itu menerjemahkan Bible karena banyak pendeta yang korupsi. Jadi orang-orang harus tahu apa yang ada di Bible. Orang-orang di seluruh dunia biar kita mengetahui bagaimana cara beragama yang benar. Yang sekian untuk introduction of translation. Kita dari ruang kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Okay, thank you guys.